Perkenalkan, nama saya Valentino Christian Pelokila, jurusan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu media massa, jenis-jenis media massa, beserta penjelasannya dan pengaruh media massa terhadap komunikasi politik. Yang pertama, media massa. Media massa atau pers adalah suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 90-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. Jenis-jenis media massa yaitu: yang pertama, koran atau surat kabar, tabloid, majalah, buku, newsletter, dan bulletin. Yang pertama yaitu koran. Koran atau surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Surat kabar juga. Yang berikut yaitu tabloid. Tabloid sebenarnya adalah istilah suatu format surat kabar yang lebih kecil, 597 mm kali 375 mm, dari ukuran standar koran harian. Istilah ini biasanya dikaitkan dengan penerbitan surat kabar reguler dan harian, bisa dewi mingguan dan sebagainya. Berikut yaitu majalah. Majalah adalah penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas. Diterbitkan berkala, misalnya mingguan, dewi mingguan, atau bulanan. Majalah berisi bermacam-macam artikel dalam subjek yang bervariasi, yang ditunjukkan kepada masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh orang banyak. Yang berikut yaitu buku. Buku adalah kumpulan atau himpunan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan-tulisan, gambar, atau tempelan. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. Yang berikut yaitu newsletter. Newsletter merupakan alat komunikasi yang digunakan seseorang atau sekelompok humas dalam memberikan informasi mengenai perusahaan, baik menyangkut produksi yang dihasilkan, orang yang terlibat, serta informasi lain yang dapat membantu publiknya dalam berhubungan dengan urusan bisnisnya. Yang terakhir yaitu buletin. Buletin adalah publikasi yang mengangkat perkembangan suatu topik atau aspek tertentu dan diterbitkan atau dipublikasikan secara teratur dalam waktu yang relatif singkat. Buletin ditunjukkan kepada khalayak yang lebih sempit yang berkaitan dengan bidang tertentu saja. Yang berikut yaitu pengaruh media massa terhadap komunikasi politik. Pengaruh media massa sangat besar dalam komunikasi politik. Media memiliki fungsi yaitu bagaimana mempengaruhi publik, mencerdaskan rakyat, memberi pengaruh terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah. Surat kabar dalam memberikan pendidikan terhadap rakyat, membungkus politik sesuai dengan fakta yang ada. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media yang diusung untuk mencerdaskan rakyat, satu-satunya dalam berpolitik. Selain surat kabar, media elektronik yang seringkali diakses oleh masyarakat yaitu televisi, di mana televisi memberikan pengaruh yang sangat besar juga, karena orang Indonesia lebih menyukai budaya melihat dibandingkan membaca. Stasiun TV dapat membungkus berita-berita pendidikan dalam politik benar-benar dikemas dengan baik agar dapat menyampaikan berita dan pesan-pesan kepada masyarakat dapat diterima dengan mudah. Yang berikut ialah internet. Internet merupakan salah satu media yang dapat membentuk komunikasi politik dengan jutaan orang dari seluruh penjuru dunia. Tanpa adanya hubungan yang bersifat pribadi, kehadiran media terutama media massa mendorong propaganda, kampanye, dan public relation politik, dan lain-lain berkembang lebih pesat. Media dalam membangun komunikasi politik memiliki
kontribusi yang sangat besar dalam membangun demokrasi. Media juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap opini dan pengetahuan di dalam masyarakat. Komunikasi politik yang dibangun melalui media massa sangat memiliki pengaruh yang besar pada masyarakat. Karena masyarakat Indonesia akan lebih peka jika melihat media cetak ataupun televisi. Media cetak memang menjadi bukti yang cukup tajam dalam menyampaikan berita. Sedangkan televisi merupakan media yang sangat cepat diakses oleh masyarakat. Masyarakat yang tidak dapat membaca, mereka akan lebih cepat mengetahui keadaan dengan cara melihat atau visual. Jadi komunikasi politik akan sangat berjalan baik apabila media massanya akan turut memberikan berita-berita mengenai politik. Sekian dan terima kasih.